Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemeriksa pendengar yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya lah kita memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajarnya lah kita bersyukur atas segala nikmat yang kita terima, yang kita rasakan. Kalau kita hitung nikmat yang kita terima dan kita rasakan, tidak bisa menghitung. Oleh karena itu sudah sewajarnya lah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawat beriring salam kita curahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan kita doakan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat dan selalu sukses dalam aktivitas kita sehari-hari. Adapun tema atau judul daripada isi ceramah kita pada kesempatan ini adalah manfaat berbuat baik kepada orang lain. Kita ketahui betapa pentingnya berbuat baik kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah memperbaiki hubungan kita, kemudian meningkatkan kebahagiaan dan suasana hati kita. Kemudian untuk mempersiapkan masa depan kita, masa-masa yang akan datang. Salah satu manfaat berbuat baik kepada orang lain di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Artinya, jika kita berbuat baik kepada orang lain, jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk diri kita sendiri. Artinya, kebaikan itu sebenarnya untuk kita sendiri. Maka jangan segan-segan untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan berbuat baik itu tidak memandang besar, kecil, jauh, dekat, warna kulit, dan lain sebagainya. Ya, kita tetap berusaha untuk berbuat baik ya, kepada orang lain. Kemudian yang kedua, salah satu manfaat berbuat baik kepada orang lain adalah meningkatkan suasana hati kita. Suasana hati kita tentunya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hati kita tenang, tentram, damai, tidak was-was, tidak cemas, tidak khawatir, dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan jangan berbuat kerusakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, berbuat baik itu akan membuat hati kita, suasana hati kita menjadi tentram, damai. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain adalah mempersiapkan bahwa kita lalu berprasangka baik, bersifat tidak berhusnuzon. Ya, berprasangka baik itu maksudnya positif, ya, positif dengan siapa saja. Kita selalu bersangka baik kepada siapa saja, ya, tidak melihat warna kulit,
ya. Itu akan membuat diri kita menjadi baik, ya. Untuk itu berbuat baik kepada orang lain itu juga membuat diri kita untuk selalu bersikap positif, ya, tidak negatif. Kemudian berbuat baik kepada orang lain, yang lain juga membuat diri kita lebih hati-hati, ya. Jadi waspada dalam segala hal, apalagi nanti kita akan masuk kepada tahun 2024. Tahun 2004 kita tidak tahu apa yang bakal terjadi untuk di tahun-tahun berikutnya. Maka kita persiapkan untuk selalu berbuat baik dengan siapapun. Dan ini adalah sebuah kekuatan kita. Kekuatan kita bisa menjadi kuat. Salah satu kekuatan kita itu kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Kita jaga karena hubungan kita perbaiki hubungan baik kita perbaiki hati kita, karena hati adalah sumber segalanya. Maka kita jaga hati, ya, sekalipun kita dari segi ibadah, sholat tahajudnya, sholat 5 waktunya, sedekahnya, kemudian semuanya ada, itu belum tentu kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi, ya, kondisi kita sekarang Allah ridho. Oleh karena itu, nah, kita selalu menanamkan niat dan menjaga hati kita, jangan sampai hati kita tergores, ya. Karena semua kehancuran itu sumbernya dari hati. Jadi kita katakan bahwa kemiskinan, kekayaan, kemudian ibadahnya yang sudah kita jaga, akan tetapi kita tidak bisa menjaga hati kita, bahwa yang paling penting hati. Nah, hati inilah yang bisa menjadi standar. Kalau di keluarga, ya, standar untuk di keluarga itu menjaga hati, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tentram, damai, dan sejahtera. Kalau kita balik ke kantor juga, kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat memberikan kekuatan, ya, sehingga dengan kekuatan kesehatan fisik dan mental kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita di kantor dengan sebaik-baiknya. Begitu juga mungkin di tengah-tengah masyarakat, kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat, saling membantu, ya, saling memberi contoh kepada masyarakat, memberi contoh yang baik. Demikian akhir kalam, kami tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.